Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Jika kita bicara tentang pemuda, berarti harus kita awali apa yang dikatakan pemuda. Usia berapakah yang dikatakan pemuda? Atau dalam bahasa Arabnya syabab. Syabut jamaknya syabab. Yang dikatakan syabab, pemuda, huwa fil insani min 17 ila 51. Yang berusia mulai dari 17 sampai 51 tahun. Wa ma ba'daha fahuwa syekh. Selebihnya disebut syekh, orang tua. Syekh itu ada dua makna. Syekh dalam artian orang tua dan syekh dalam artian orang alim. Kalau antum ketemu orang Arab dipanggil syekh, jangan langsung bangga. Karena bisa saja mungkin maksudnya orang tua. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan kalau kita lihat perjalanan panjang dakwah Islamiyah yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujung tombak dakwah ini adalah para pemuda. Dan juga kalau kita lihat sejarah sebelum munculnya, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi-nabi terdahulu juga dari kalangan pemuda. Kita lihat ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, seperti Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala musyrikin pada waktu itu, lantas masyarakat beliau melontarkan sebuah pernyataan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam soal Anbiya ayat 60. Mereka mengatakan qalu sami'na fatan
sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang dicurigai yang menghancurkan berhala-berhala kita. Namanya Ibrahim. Perhatikan di sini disebutkan qalu sami'na fata. Bukan syekh. Kami mendengar ada seorang pemuda yang disinyalir bahwasanya dialah pelaku penghancuran berhala-berhala ini. Fata disebutkan, bukan syekh, yaitu seorang pemuda. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Ma bu'itha nabiyyun illa wa huwa syab." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali dia masih dalam usia muda. Masih dalam kategori syab, pemuda. Nabi Yusuf alaihissalam, kita lihat bagaimana dalam sejarah Nabi Yusuf alaihissalam menerima cobaan, ujian dikarenakan ketampanan beliau. Beliau ketika diangkat menjadi rasul dan ketika beliau menjadi pejabat itu masih seorang pemuda. Sebelumnya ketika Zulaikha menggoda beliau juga sebagai seorang pemuda. Belum sampai pada usia orang tua. Yahya alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Maryam, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami beri dia hikmah sabiyya, di saat dia masih muda belia. Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, beliau diangkat menjadi nabi usianya kala itu 30 tahun. Kemudian Nabi Isa alaihissalam di saat usia 12 tahun sempat membuat geger kampungnya karena kecerdasan yang luar biasa pada beliau. Bahkan para ulama Yahudi pada waktu itu sangat takjub dengan kecerdasan Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu belum diangkat menjadi nabi. Di usia 12 tahun. Dan di usia 30 tahun beliau diangkat menjadi seorang nabi. Masih sangat muda ikhwatiddin. Usia 30 tahun diangkat menjadi nabi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi yaitu dalam usia 40 tahun. Ingat, batas yang dikatakan pemuda mulai dari berapa tadi? 17 sampai 51. Ada di sini yang 52 usianya? Kalau ada berarti dia sudah dikatakan orang tua. Tapi tetap boleh dengar kajian. Berarti umumnya kita itu pemuda. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa murdifu Abu Bakrin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Beliau waktu itu membonceng Abu Bakar. Wa Abu Bakar syekhun yu'raf. Adapun waktu itu Abu Bakar seorang syekh, orang tua yang sudah dikenal, ma'ruf. Karena Abu Bakar seorang pedagang yang dikenal Mekah, Madinah dan sekitar dua kota ini, sangat terkenal. Tapi di sini katakan huwa syekh, orang tua yang sudah ma'ruf, yang sudah famous, yang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat Arab pada waktu itu. Kemudian
Wan nabiyullah, adapun nabi Allah, syabun la yu'raf. Adapun nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu masih muda. La yu'raf, enggak dikenal orang. Enggak dikenal di kota Madinah. Begitulah ikhwatiddin, dua orang sahabat, yang satu yang tua, yang satu yang anak muda. Ini menunjukkan bahwasanya dalam perjuangan, terutama dalam masalah dakwah, haruslah antara orang tua dan anak muda saling bersinergi. Jangan malah saling gontok-gontokan. Ini akan menumpulkan dakwah. Kita lanjutkan lagi, kita lihat bagaimana pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang tidur dalam guanya 300 tahun lebih. Apa yang mereka lakukan ikhwatiddin, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mereka, yaitu yang mereka katakan, faqalu rabbunallah, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh, lan nad'a min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Mereka pemuda-pemuda yang mereka tidak ridho jatuh kepada kesyirikan. Akhirnya mereka lari ke dalam gua dan mereka mengatakan, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbnya, Tuhannya langit dan bumi, lan nad'a min dunihi ilahan. Kami tak akan pernah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kata Allah, mereka adalah para pemuda yang beriman terhadap Allah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, dan kami tambah hidayah kepada mereka. Abu Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam di usia 8 tahun. Dalam sebuah hadis riwayat dari Abi Bukhtari, dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan bahwasanya ba'athani Rasulullah ilal Yaman wa qultu ya Rasulullah ba'athani wa ana syab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, Anda mengutus aku ini masih muda. Artinya dikhawatirkan kalau dia yang diutus nanti dia tidak bisa mengayomi, tidak bisa mengajarkan agama Islam karena dia masih sangat muda. Kemudian, aqdi bainahum bala adri maqadha. Engkau utus aku untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Sementara aku enggak begitu mahir dalam masalah qadha, pengqadian. Fadaraba sadri biyadihi thumma qala Allahumma hdi qalbahu wa tsabbit lisanah. Lantas Rasulullah memukul dada Ali bin Abi Thalib seraya berdoa, ya Allah, berikan petunjuk hatinya dan mantapkan lisannya. Fawalladzi falaqas habba, fawalladzi falaqal habba ma syaqaqtu fi qada'i baina isnain. Demi Allah, sejak itu tak pernah ada sedikit pun keraguan keputusan yang aku putuskan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Zubair bin Awam, beliau masuk Islam berusia 16 tahun. Dan hijrah ke negeri Habsyah. 16 tahun kalau kita tamat SMP ya. SMA 18. Mungkin akselerasi lah. Ya, sekitar tamatan SMP. Dia sudah masuk Islam sampai dia harus berhijrah ke negeri Habsyah. Bayangkan ikhwatiddin. Apa ada anak-anak SMP sekarang seperti itu? Insyaallah kan. Ini para pemuda. Semangat mereka itulah yang menyebabkan Islam sampai ke kita sekarang. Para pemuda itu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian beliau tidak pernah sekalipun beliau tidak ikut serta dalam peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut perang Uhud, perang Badar. Waktu itu usia beliau masih 19 tahun. 19 tahun sudah perang, tamat SMA. Luar biasa kan? Ya, kalaupun dia 18 tahun tamat, semester 1 lah kuliahnya. Itulah
para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam usianya berapa? 26. Masuk Islam usianya 26. Sa'ad bin Mu'adz, beliau meninggal pada peperangan Khandaq, usia beliau waktu itu 37. Sudah mulai mendekati usia syekh. 37 itu masih sangat muda. Ya, ustadz-ustadz nasional kita tuh umumnya usia-usia segitu. Dari mulai di atas 37 sampai 50 dan seterusnya. Ini usia yang sangat matang, dan itu masih dalam kategori pemuda. Usama bin Zaid usianya belum sampai 20 tahun. Saat itu dia dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan perang memerangi negara adidaya waktu itu, yaitu Romawi. Belum sampai usianya 20 tahun. Seorang pemuda yang luar biasa. Dan banyak hal lain, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, para pemuda yang luar biasa yang memperjuangkan agama Islam ini, yang mendakwahkan dakwah tauhid, yang alhamdulillah kita rasakan sampai sekarang dakwah tauhid tersebut. Dan perlu kita ketahui, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang mereka perjuangkan adalah dinul Islam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku untuk kalian. Sempurna. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Artinya ketika Islam itu sudah sempurna, kata Allah, tidak boleh ditambah. Barang siapa yang menambah-nambah dalam agama Islam, berarti dia telah menganggap Islam belum sempurna. Dan tidak boleh dikurangi. Barang siapa yang mengurangi dinul Islam, berarti dia anggap ada syariat Islam itu yang sia-sia, sehingga perlu dikurangi. Akmaltu lakum, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kemudian setelahnya menyebutkan nikmatku sempurna. Berarti ikhwatiddin, nikmat yang sempurna itu adalah dinul Islam. Karena apa? Karena dinul Islam mengatur seluruh lini kehidupan umat manusia. Anda minta masalah apapun ada dalam Islam. Bukankah seorang Yahudi pernah berkata kepada Salman Al-Farsi, "Inna sahibakum yu'allimakum kulla syai' hatta khira." Nabi kalian tuh mengajarkan semuanya, sampai di WC pun diajarkan. Apa kata Salman Al-Farsi? Ajal, betul. Nahana an nastaqbil qiblah indal ghaid. Kami dilarang menghadap ke kiblat ketika buang air. Wa an nastanji bil yamin, dan juga kami dilarang cebok dengan tangan kanan. Mana ada agama yang mengatur bagaimana dalam WC, bagaimana adab dalam WC? Yang ada itu hanya dalam Islam. WC saja diatur dalam Islam. Apa yang harus kita lakukan di WC diatur dalam Islam, apalagi dalam memberikan tarbiyah kepada para pemuda. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Artinya agama ini sudah sempurna sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Agama Islam adalah agama yang sangat relevan di semua tempat dan di segala zaman sampai hari kiamat nanti. Barang siapa yang meyakini ada syariat-syariat Islam yang tidak relevan, dia yakini itu orang ini bisa murtad. Kenapa? Dia anggap berarti dia tak beriman dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum.
Makanya Imam Malik pernah berkata, la yusliha akhiru hadhil ummah. Sungguh generasi akhir umat ini, yang bahasa kita generasi akhir zaman, tidak akan bisa menjadi baik illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali dengan cara bagaimana caranya orang-orang pertama agama ini menjadi baik. Kalau kita ingin generasi akhir kita, kalau kita generasi akhir kita ingin menjadi baik, generasi akhir zaman menjadi baik, maka perhatikan bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi beliau. Kalau kita menyimpang dari sana, tidak akan bisa kita menjadi baik. Tidak akan pernah menjadi baik generasi akhir zaman ini, kecuali dengan cara bagaimana menjadi baik generasi yang pertama. Makanya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Kalau kalian mau mengambil sunnah apapun dia, dari mulai akidah, dari mulai ibadah, tarbiyah, muamalah, falyastanna biman qad mat. Ambil sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal. Kalian ingin mencari manhaj pengajaran, ambil dari para sahabat. Kalian ingin berumah tangga, mau mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, lihat bagaimana cara sahabat berumah tangga. Kalian ingin mendapatkan bagaimana cara bermasyarakat yang baik, lihat bagaimana para sahabat bermasyarakat. Kalian ingin melihat bagaimana negara menjadi baik, lihat generasinya para sahabat, generasinya Rasulullah SAW. Kalau tidak, maka jangan harap menjadi baik. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang-orang generasi yang sudah meninggal. Sudah lengkap ikhwatiddin. Tinggal kita pelajari, ikuti jejak mereka. Selesai. Tidak usah ambil teori-teori dari barat sana. Di dalam Islam sudah cukup. Kita yang malas belajar. Tidak mau menggali apa yang ada dalam agama kita. Berapa banyak kaum muslimin yang dianggap cendikia. Seluruh isi disertasinya semua diambil dari barat. Dari orang-orang kafir. Yang Aristoteles ya, yang Plato lah. Seolah dalam agama tidak ada pelajaran tentang pendidikan Islam. Itu kan menunjukkan keminiman ikhwatiddin. Keminiman. Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah, ambil sunnah dari orang yang sudah meninggal. Siapa itu? Fa innal hayya la tu'man alai fitnah. Karena kalau yang masih hidup gak aman dari terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang aneh. Siapa mereka? Ulaika ashabu nabiyikum. Ulaika ashabu nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Kenapa harus mereka? Abdullah bin Mas'ud menyebutkan beberapa sebab. Kanu abarruhum quluban. Karena mereka itu generasi yang paling baik hatinya. Ikhwah, kalau sudah hati baik, semua menjadi baik. Bukankah Rasulullah pernah mengatakan, ala inna fil jasadil mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahya qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah, segumpal daging. Baik dia, baik semua jasad. Wa idza fasada. Kalau rusak juga semua jasad. Siapa itu? Apa itu? Dia adalah hati. Abdullah bin Mas'ud menyebutkan satu anggota badan kita, kalau ini baik semua. Makanya penyebabnya mengapa kita harus mengikuti generasi yang pertama? Karena kanu abarruhum quluban. Karena hati mereka yang terbaik. Kalau kita bandingkan ikhwatiddin antara sahabat-sahabat Rasul yang lainnya, sahabat-sahabat Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Musa,
dibandingkan dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sahabat Rasulullah lebih baik ketimbang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Bukan dengan nabinya ya, tapi dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Makanya sahabat-sahabat para nabi, Nabi Isa, Nabi Musa, itu mereka orang-orang pilihan. Tetapi di sisi Allah, sahabat Rasulullah itu lebih pilihan ketimbang sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tapi hanya ada satu kelompok di sekarang ini yang mereka malah mencaci maki sahabat Rasul. Itu orang-orang Syiah. Itu betul kurang ajar. Ya. Umat Nabi Musa memuji-muji sahabat Nabi Musa. Umat Kristiani memuji-muji sahabat Nabi mereka. Semua agama memuji-muji sahabat Nabi mereka. Tapi ada sekarang ini yang mengutuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak aneh, bukan agak aneh, memang sangat aneh. Wajar kalau para ulama mengatakan mereka kafir. Ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kanu abaruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Bukan hanya sekedar baik. Banyak orang baik tapi oon. Gak cerdas. Baik hatinya, bukan hanya sekedar baik, ikhwatifiddin. Wa a'maquhu ilman. Dalam ilmunya, Masya Allah. Sudah baik dalam ilmunya, cerdas, Masya Allah. Betul-betul multitalenta. Itu para sahabat. Wa aqalluhum quluban, wa aqalluhum takallufan. Sedikit takallufnya mereka. Kalau mereka nggak tahu, ya sudah katakan nggak tahu. Jangan pandi-pandian buat jawaban. Nggak tahu, sudah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan fa'rifu anhum fadlahum, ketahuilah bagaimana keutamaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim, dan berpeganglah dengan agama dan akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa wasiat para ulama kita, nasihat para salaf terdahulu untuk kita para pemuda. Saya katakan kita karena saya belum sampai 50. Saya termasuk. Untuk kita ikhwatiddin. Di antaranya ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sini dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, qala Rasulullah li rajulin wa huwa ya'idhuh. Rasulullah berkata kepada seseorang, ini enggak tahu nih orang ini pemuda apa enggak, nanti kita lihat konteks hadisnya. Ini pemuda apa tidak ini? Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang laki-laki. Apa katanya? Sabda beliau, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum yang 5. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum kamu menjadi tua. Ingat, masa mudamu berarti mu di sini siapa? Laki-laki yang diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberi nasihat kepada seorang pemuda. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla harami. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita enggak sebutkan lanjut hadisnya. Kita ambil ini aja. 2, 3, 4, 5. Enggak kita sebutkan. Ini aja. Karena ini yang terkait dengan masalah kita. Dengan pembahasan kita. Mengapa muda? Karena memang masa muda itulah masa kita punya gairah. Masa kita punya kelapangan waktu. Masa kita punya kecerdasan yang tidak kita dapati setelah kita masa tua. Beda ikhwatiddin. Kita punya semangat yang tidak dimiliki oleh orang tua. Kita punya cita-cita yang tidak dimiliki oleh orang tua. Makanya manfaatkan masa mudamu. Masa lapangmu. Banyak
kita lihat, atau mungkin sebagian kita merasakan di saat dia sudah berumah tangga, sudah mulai sulit untuk memanajemen waktu. Punya anak 2, bertambah kesulitannya ikhwatiddin. Dengan kesibukan ini dan itu, mulailah terasa, ya laitani, seandainya sebelum aku menikah aku manfaatkan itu untuk agama Allah, untuk mempelajari agama Allah. Berapa banyak para akhwat yang dia sengaja ingin mencari calon seorang ustadz dengan harapan nanti bisa belajar dengan suami. Ketika sudah dapat ustadz yang diharapkan, tak sempat belajar dengan suaminya. Kenapa ikhwatiddin? Oke lah sebelum punya anak. Sebelum hamil masih bisa. Udah hamil, mau belajar gimana lagi? Dia sudah mulai mabuk. Begitu innalhamdulillah sudah muntah-muntah dia. Belum lagi punya anak 1. Gimana mau belajar enak? Begitu baca buku dengan suami, sudah dipanjat oleh si anak. Suami pun namanya juga belajar dengan istri. Belajar sebentar, nanti ada aktivitas lain. Tambahan, plus-plusnya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jangan katakan nanti. Apa yang kita buat sekarang ikhwatiddin? Ya, lakukan sekarang. Baik, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan sambutan yang hangat kepada para pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para pemuda itu yaitu sebagai wasiat. Ya, sebagai wasiat, di mana Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kana idza ra'a syabab, apabila Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kalau dia melihat seorang pemuda, apa katanya? Marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasulullah selalu mengingatkan kepada orang-orang tua dengan para ulama agar perhatian dengan para pemuda. Perhatian dengan pendidikan mereka, jangan mereka diterlantarkan. Oleh karena itu kalau ada pemuda yang belajar, Masya Allah, disambut hangat oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan sebutan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ausana Rasulullah SAW an wasi'a lakum fil majlis. Kami telah diwasiatkan Rasulullah supaya memberikan, kami disuruh untuk memberikan kalian majlis, melapangkan majlis untuk kalian. Wa an nufahimakumul hadits. Kami juga diwasiatkan Rasulullah agar kami memahamkan kalian hadis. Wa innakum khulufuna, kalian adalah generasi penerus kami. Wa ahlul hadis ba'dana, dan kalian adalah ahlul hadis setelah kami nanti. Itulah para pemuda. Makanya ikhwatiddin, kalau ada orang tua yang menyia-nyiakan pemuda, berarti dia sedang menyia-nyiakan generasi setelahnya. Kalau ada orang tua yang mengeluhkan pemuda-pemuda sekarang yang disebut dengan pemuda-pemuda milenial, mungkin karena bertambah nakal, susah diatur oleh orang tua, beda dengan kami-kami dahulu, mudah diatur orang tua. Ikhwah, anak-anak muda sekarang muncul akhlaknya seperti itu dikarenakan didikan orang tuanya. Orang tua seperti itu karena hasil didikan orang tuanya lagi. Jadi mengapa anak-anak muda seperti itu? Nakal. Dikarenakan pendidikannya nggak beres. Jadi seharusnya yang pertama disalahkan bukan pemudanya, tapi adalah orang tuanya yang mendidik anak-anak muda itu. Karena ikhwatiddin, Rasulullah mengatakan,
Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu lahir di atas fitrah. Suci, putih. Anak-anak kita lahir ke muka bumi ini putih, Hafidin. Tidak ada dosa sedikit pun. Fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi. Menjadi Nasrani. Yuhawidanihi wa yumajjisanihi wa yunassiranihi. Yahudi, Nasrani dan Majusi. Kalau kita punya anak, ternyata anak kita nakal, kita yang mendidik dia menjadi nakal. Tidak ada anak begitu lahir tiba-tiba jadi nakal. Rasulullah SAW telah memberikan aturan-aturan bagaimana cara mendidik anak-anak agar mereka bisa menjadi seorang pemuda, pejuang Islam. Enggak ada anak-anak itu begitu lahir jadi pejuang. Begitu lahir, Allahu Akbar. Mana ada? Bisa lari itu dokternya. Mereka polos. Kita yang merusak dia kalau dia rusak. Dan kalau dia menjadi soleh, pertama, ya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pemuda merupakan harapan agama ini. Kalau pemuda-pemuda disia-siakan, hancurlah. Negara pun bisa hancur. Dengan hancurnya Islam di negara ini, akan hancur negara Indonesia. Karena negara ini muncul dengan Islam, bukan dengan yang lain-lain. Ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apa kata Abdullah Abu Sa'id Al-Khudri pada para pemuda? Ya bena akhi, wahai keponakanku, idza syaqqaqta fi syai' fas'alni hatta tastayqina. Kalau ada satu hal yang mengganjal kamu, tanya aku. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, tanya aku. Sampai kamu yakin. Fa innaka lan tasrif in tansarif alal yakin ahabbu ilayya min an tansarif ala syak. Sungguh engkau berpisah denganku, pergi dalam keadaan yakin, itu lebih aku sukai ketimbang kamu pergi masih ragu. Karena memang pemuda itu memang harus dididik. Ikhwatifidin rahimani Allah wa iyyakum. Di antara wasiat para ulama-ulama kita terdahulu, seperti Amr bin Maimun, annahu kana yalqa rajula min ikhwanihi fayaqul. Dia bertemu dengan seorang laki-laki dari teman-temannya, dia berkata, laqad razaqani Allahul barihata minas salati kadza. Sungguh tadi malam Allah telah anugerahkan aku untuk melaksanakan salat ini. Wa razaqa minal khair kadza, dan aku telah diberi taufik oleh Allah untuk melakukan perbuatan baik ini. Dia berkata kepada saudaranya. Artinya apa? Supaya temannya itu, saudaranya itu bisa meniru dia. Bisa menjadikan dia sebagai qudwatun hasanah. Tapi tentunya dengan syarat, selama tidak ada riya. Kalau riya nggak boleh. Kalau muncul ada rasa riya nggak dibolehkan. Di sini orang-orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh seorang guru menceritakan, tadi malam saya tahajud begini, satu rakaat sekian juz misalnya. Boleh, silakan. Supaya apa? Supaya murid-muridnya bisa meniru si guru. Dengan syarat tidak ada rasa riya. Hanya sekedar kasih informasi, memberikan semangat agar si murid mengikuti jejak dia. Tetapi kalau ada rasa riya, ya biar tahu aja kalian. Aku tadi malam satu rakaat satu juz. Muncullah rasa riya. Kalian berapa? Trikul kan? Kaleng-kalengnya itu. Misalnya. Maka dalam masalah ini kami nggak dibolehkan. Boleh kita menceritakan kebaikan kita dengan catatan kita yakin kita tidak riya. Yang kedua, bisa mengajak orang lain untuk melakukannya. Ini juga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sanna minkum mustannan man sanna sunnatan hasanan falahu ajru wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajarkan sesuatu yang baik,
maka untuknya pahala dan pahala orang yang mengikuti dia. Kemudian nasihat yang berikutnya, yaitu dari Hammad bin Zaid. Annahu qala, dia pernah berkata, dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradih. Kami pernah menjenguk Anas bin Sirin. Waktu itu sedang sakit. Faqala, apa kata Anas bin Sirin? Nasihat ini untuk pemuda. Ya ittaqullah ya syabab. Ittaqullah ya ma'syarasy syabab. Bertakwalah kalian wahai sekalian pemuda. Unduru mimma ta'khuduna hadhil hadis. Kalian harus perhatikan dari mana kalian ambil hadis ini. Fa inna hadinukum. Ini agama kalian. Jangan sembarangan kalian mengambil hadis. Artinya, ini nasihat untuk para pemuda. Kalau kalian mau belajar, pilih-pilih gurunya. Jangan sembarangan pilih. Jangan pakai kaidah ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Kaidah ini hanya bisa diterapkan terhadap orang yang sudah mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dia nggak paham, nggak bisa dia mengatakan ambil yang baik dan ambil yang buruk. Kita nggak pernah paham tentang kain. Kemudian disodorkan kepada kita beberapa jenis kain. Ada yang mengatakan di belakang kita, sudah ambil yang baik, buang yang buruk. Gimana? Kita nggak punya ilmu tentang kain. Mana yang baik dan mana yang buruknya. Kita ambil yang halus, ternyata bukan itu yang baik. Kita ambil yang kasar, ternyata juga bukan itu kriterianya. Kita nggak tahu, kenapa? Kita bukan tukang kain. Demikian ikhwatiddin. Kita disuruh beli durian, kemudian pilih yang baik, buang yang buruk. Sementara kita nggak tahu apa kriteria ciri-ciri durian yang baik. Gak akan mungkin kita menyuruh seorang beli durian sementara kita tahu dia nggak tahu tuh mana durian yang baik dan mana yang buruk. Gak akan mungkin kita bisa suruh dia. Apalagi dia nggak pernah lihat durian. Pergi dari tukang semangka. Pak, durian mana Pak? Tukang semangka. Syukur dia nggak pergi ke bazar, jual baju, himar. Bu, di sini mana? Mana ibu nggak jual durian? Ya ilaha illallah. Sudah jelas di situ jilbab yang tergantung. Nggak tahu dia durian itu apa. Mungkin dikira jenis baju gitu. Demikian ikhwatiddin. Makanya nggak bisa ini dipakai. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ini ingat, ini hanya bisa diterapkan bagi orang yang sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dia tidak tahu, masih belajar-belajar, masih meraba-raba, nggak akan bisa diterapkan. Jadi yakinkan diri kita, ini baik ini, baru diambil. Kalau nggak bisa berarti memang kita harus benar-benar siqoh dari mana kita ambil ilmu kita. Makanya ikhwatiddin, para ulama kita selalu menyuruh kita pilih-pilih dalam mengambil ilmu. Pilih-pilih. Logikanya ikhwatiddin, kita makan saja pilih-pilih. Ya kan? Kita makan pilih-pilih. Untuk perut kita, untuk dunia kita, kita pilih-pilih. Kalau bisa yang paling enak, yang paling higienis, yang paling sehat, kalaupun bisa gratis. Paling enak itu. Kita pilih-pilih. Ketika kita mau makan siang, lewatlah kita di beberapa ruko misalnya, atau di food court kita lewatlah. Kan kita nggak langsung ambil, tengok-tengok. Ini rame nih, biasanya yang rame-rame itu murah, itu dulu murah. Karena kalau di Medan itu murah dulu yang penting. Murah, enak, begitu. Ya, kita kan punya feeling, ini kok sepi ya, berarti mungkin nggak enak. Mungkin masih kan bukan berarti kita katakan dia nggak enak. Jadi kalau antum tidak memilih seorang guru menjadi guru untuk ngambil ilmunya, kan bukan berarti antum katakan dia nggak boleh diambil ilmunya. Bukan begitu harusnya. Tidak harus punya kesimpulan seperti itu. Dia masih ragu aja, gitu sudah selesai. Bukan menuduh dia sebagai ahli bid'ah. Ini yang sering disalip-salipkan seperti itu. Ya, dipleset-plesetkan seperti itu. Kalau antum nggak belajar dengan dia, berarti antum telah mengatakan dia ahli bid'ah. Siapa bilang? Kalau antum ragu dengan kesehatan dan kehalalan sebuah makanan,
Apakah kita mau makannya? Kan tidak. Ya kan? Kan tidak. Kecuali rokok. Rokok itu sakti. Sakti. Sudah jelas gambar tengkorak di situ, tetap dihisap. Kalau antum buat bazar atau food court, dibuat di situ. Makan makanan ini menyebabkan kanker. Saya yakin gak akan ada yang masuk ke bazar antum. Tapi kalau rokok memang sakti betul. Baik, ikhwatifiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia. Ya, wasiat. Wahai para pemuda, pilih-pilih dalam mengambil ilmu. Pilih-pilih dalam mengambil hadis. Fa innaha min dinikum, karena hadis itu mengambil ilmu termasuk agama kalian. An Ibnu Syaudzab rahimahullah qala, dia berkata, inna min ni'matillahi 'ala syab idza tanassaka aywahi sahibas sunnah wa yahmilu 'alaiha. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada seorang pemuda adalah dia mendapat teman dari orang-orang yang memegang sunnah juga. Itu dia. Wa yahmilu 'alaiha, dan temannya itu mengajak dia untuk melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ikhwatiddin, bukan seorang sahabat itu adalah yang membawa antum selalu ke restoran dan menggratiskan dan mentraktirkan. Bukan itu. Teman yang terbaik adalah yang membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat berikutnya dari Malik bin Dinar rahimahullah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Jami' Al-Akhlaq Ar-Rawi wa Adabus Sami'. Innamal khair fis syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Sebagaimana yang telah kita katakan tadi. Masa muda, masa yang lapang. Waktu kita lapang, kita punya semangat. Tubuh kita masih sehat, mata kita masih terang, kaki kita belum gemetar. Makan juga semangat. Belajar juga masih cerdas, ikhwatiddin. Panca indera masih sehat semua. Mata terang, pendengaran jelas. Apalagi? Makan masih tidak ada pantangannya. Artinya semua dunia itu masih putih, semua masih cerah. Itulah masa muda. Kalau masa muda ini dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, terutama untuk menuntut ilmu syar'i, Masya Allah. Ya, dia akan rasakan faedah yang luar biasa yang tidak akan bisa dia lakukan ketika dia sudah sampai pada usia tua. Jangankan sampai usia tua, sudah punya anak 2 saja akan dia rasakan. Begini rupanya punya anak 2. Apalagi istrinya 2. Wallah. Udah 2 tanggung jawabnya. Kenapa ikhwatiddin? Sudah sangat sibuk. Apalagi antum punya jabatan ini, pembina itu, ketua ini, ketua itu. Semuanya minta pertimbangan. Habis ke sana. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, antum yang merasa masih muda, ya, masih lapang waktunya, masih sehat, jangan sia-siakan waktu antum. Jangan asik berjalan aja bawanya. Hari ini manjat tebing, besok goes masuk ke hutan Sibaya sana. Besok lagi berenang, besok lagi asik olahraga aja bawanya. Main futsal, main bola, Masya Allah. Sehari macam makan apa? Macam makan tablet 3 kali sehari. Pagi, siang, malam jam 12 main futsal. Kalau nggak main futsal, kakinya bergoyang aja gini di meja. Kurang hidupnya kalau nggak main futsal. Ada yang lebih parah ya ikhwatiddin, main game online, game aja. Ini yang sering ikhwatiddin terjadi. Bukan hanya anak muda, dari anak-anak. Makanya anak-anak sekarang mainnya apa? Minta HP ke bapaknya kan? Bapaknya mau nelpon gak bisa, minta HP. Mau apa? Main game online. Main game. Habis waktu untuk main game aja. Saya gak katakan gak boleh main game. Tapi kalau main game terus, habis waktunya. Itu masa anak-anak ikhwatiddin. Kalau kita biarkan mereka main saja, Masya Allah.
Habis waktu mereka. Kalau anak-anak kita biarkan main, ya memang zaman mereka main. Wong bapak-bapak juga masih main. Apalagi anak-anak. Kitalah yang memanajemen waktu mereka. Kasih game boleh, tapi jam sekian habis jam sekian. Sisanya apa? Ngapal Quran. Mereka itu Masya Allah, itu anak-anak, itu waktu ngapal Qurannya paling cepat, mantap dapatnya. Jangan antum kira yang paling cerdas adalah yang paling cepat dapat ngapal Quran. Yang cerdas itu apa? Yang mungkin. Karena banyak kita lihat daurah Quran. Sebulan 30 juz. Dapat tapi hanya sekedar hafal hilang. Begitu keluar sebulan tinggal ada hanya sisa juz 30. Ya mungkin. Ikhwatiddin, itu anak-anak. Makanya antum punya anak-anak kecil di rumah, ya, biasakan putar tilawah. Mereka masih sangat kecil, memorinya sangat kuat. Kita yang dulu pernah dengar musik, yang sekarang sudah nggak pernah dengar musik. Ketika kita ke mall, mulai ada musik yang dulu pernah kita dengar, itu sudah tahu kita. Ini yang 30 tahun dulu yang dengar. Kan begitu, Ikhwatiddin. Kenapa? Kita sudah pernah menyukai musik. Apalagi yang sempat menekuni alat musik. Makanya anak-anak kita jangan kita racuni dengan hal-hal seperti itu. Jangan pernah ada file buruk itu singgah di memori dia. Jangan ada. Jangan sempat ada. Karena file buruk itu entah bagaimana ikhwatiddin selalu cepat ingat. Yang buruk-buruk. Tapi kalau yang ngapal Quran, cepat kali ya hilangnya. Itulah permasalahan kita sekarang. Baik, kemudian innamal khair fi syabab. Sesungguhnya kebaikan itu ada pada masa muda. Selanjutnya, ikhwatiddin. Ketika para salaf kita mengatakan bahwasanya kebaikan itu ada pada masa muda karena lapangnya waktu, kemudian kekuatan masih, kesehatan masih ada, masih kuat. Dan perlu kita ketahui ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, di zaman kita sekarang ini para pemuda sering mendapatkan fitnah dari sana dan sini. Dikarenakan mudahnya mengakses media-media sosial. Berarti pendidikan anak muda kita harus lebih ketat. Berapa banyak anak-anak muda kita yang tadinya sudah baik akhirnya menjadi tidak baik gara-gara HP yang ada di tangannya. Syubhat yang selalu datang langsung ke tangannya. Terkadang dia masuk satu grup, ketika ada syubhat, dia nggak tahu gimana jawabannya, ustadznya yang didesak. Ustadz, ini gimana cara jawabnya? Antum ngapain di situ? Dia yang dapat syubhat, ustadz yang didesak. Supaya nggak masuk syubhat itu, jangan masuk ke grup itu. Demikian ikhwatiddin, untuk menjaga al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah. Hati kita lemah. Wa syubhatu khattafah. Syubhat itu terlalu kuat sekali menyambar-nyambarnya. Makanya kalau kira-kira nggak penting, nggak usahlah masuk grup-grup WA itu. Ya, nggak usah masuk grup-grup WA. Ibu-ibu juga, kalau nggak penting nggak usah masuk grup-grup WA. Grup diet, grup kecantikan, grup tata boga. Sudah 6 tahun dia masuk grup tata boga. Masak nasi pun nggak betus. Nggak becus masak nasi. 3 tahun sudah di grup. Masak nasi beratui kata orang Padang. Demikian. Sudah 3 tahun dia masuk grup diet. Tambah melar badannya. Udahlah, yang penting-penting aja lah sudah. Bukan nggak boleh, ya. Karena masalahnya memang habis waktu kita untuk itu kan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan lagi, apalagi yang ada dalam wasiat-wasiat ataupun nasihat-nasihat dari para ulama kita. Dari Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, alaikum bil akhirah fatlubuh."
hendaklah kalian cari akhirat itu. Fakathirun ra'ayna man talabal akhirah adrakaha ma'ad dunya. Karena banyak kulihat, kata Hasan al-Basri, para pemuda-pemuda yang mencari akhirat, dunianya dapat. Wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Tapi aku tak pernah melihat ada para pemuda yang mati-matian mencari dunia, kemudian dia mendapatkan akhirat. Dan realitanya memang begitu. Ya. Banyak para pemuda, dia mencari akhirat, dunianya dapat. Tapi ketika dia mencari dunia, akhiratnya tak dapat. Itulah yang disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Man kana hammuhu ad-dunya ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Barang siapa yang tujuan hidupnya itu dunia, Allah jadikan kefakiran ada di hidungnya, di hadapan wajahnya. Dia tak pernah merasa puas. Ikhwah, tadi kan ayat telah kita bacakan. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Nikmatku yang sempurna itu ada dalam agama Islam. Tidak ada pada dunia. Kalau dunia yang kita tuntut tak akan pernah membuat kita puas. Karena nggak ada nikmat dunia yang sempurna. Tidak ada. Kalau kita mau mencari kenikmatan yang sempurna, ada pada agama Islam. Rasulullah pernah mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min adz-dzahab la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan." Seandainya seorang anak Adam itu memiliki 2 lembah yang penuh dengan emas, la ahabba ayyakuna wadiyan tsalitsan, maka dia kepingin mendapatkan lembah yang ketiga. Falayyam laufah illa turab. Gak akan pernah mulutnya itu penuh kecuali tanah. Baru penuh. Baru selesai. Tidak lagi keinginan. Di saat tanah sudah memenuhi mulutnya, yaitu mati. Kenapa? Yang dicarinya dunia. Ya. Yang dicarinya dunia. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Aman kana hamul akhirah, jama'allahu alaihi syamlah." Allah akan kuatkan dia. Wa atatu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia akan datang kepada dia. Sementara dia juga enggak begitu doyan dengan dunia itu. Bayangkan ikhwatiddin. Dia mencari akhirat, dunia datang. Dunia datang, dunia datang. Inilah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hammu dunya, dan barang siapa yang keinginannya itu hanya dunia, ja'alallahu faqra baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran di hidungnya. Walam ya'ti minad dunya illa ma katabahu Allah azza wa jalla. Dan dunia yang datang itu pun hanya sekedar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum, utlubul akhirah. Carilah akhirat. Niscaya duniamu akan datang. Selanjutnya yaitu dari Uqbah bin Abi Hakim. Dia berkata, "Kunna najlisu ila Aun bin Abdillah." Kami duduk bersama Aun bin Abdillah. Fayaqulu lana. Dia berkata kepada kami, "Ma'syarus syabab, wahai sekalian pemuda, qad ra'ayna syabab yamutun." Kulihat para pemuda bermatian. Famatan tadhiru bil hasadi idza balaghal minjal. Falayun tadaru. Jangan lagi ditunggu-tunggu. Jangan lagi ditunggu-tunggu panen kalau sudah pisau panen sudah melekat pada batang yang akan dipanen. Artinya kalau sudah sampai waktunya, dia akan dipanen. Tidak peduli lagi apakah dia masih muda ataupun tua. Berapa banyak harus dipanen padahal masih muda. Makanya khafidin kalau kita lihat, saya tanya antum. Tadi yang dikatakan pemuda dari 17 sampai 51. Sekarang saya tanya, mana lebih banyak yang meninggal? Usia pemuda atau usia tua? Hah? Yang lebih banyak meninggal? Anak muda apa orang tua? Anak muda ya khafidin. Makanya antum hati-hati. Ya, hati-hati. Anak muda lebih banyak yang mati ketimbang orang tua. Orang tua, innalillahi, kalau udah pagi kampung saya begitu. Innalillahi
Kalau pagi-pagi, assalamualaikum, dan mati ini, dan meninggal. Usia ada yang masih 40, masih 30, yang di atas 50 itu jarang-jarang yang meninggal. Karena memang usia di atas 50 itu juga udah jarang-jarang. Di atas 60 semakin jarang, di atas 70 semakin jarang. Kenapa? Meninggal duluan sudah. Gak sampai 80 sudah meninggal. Yang meninggal di atas 100 semakin jarang. Tapi usia muda itulah lebih banyak yang meninggal. Makanya maksud daripada Uqbah bin Abi Hakim, segera kalian persiapkan untuk kematian itu. Tidak usah nunggu-nunggu tua. Karena kematian itu idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, enggak akan bisa dipercepat dan tidak akan bisa diperlambat. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dari Qabus bin Abi Zobyan. Dia berkata, "Shallaina yauman khalfa Abi Zobyan salatal ula." Kata Qabus bin Abi Zobyan, "Satu hari kami pernah salat di belakang Abi Zobyan salat subuh. Wa nahnu syab." Waktu itu kami masih muda, masih anak-anak muda. "Kulluna minal hayyin illal muadzin fa innahu syekhun." Nahnu syabab kulluna, semua kami anak muda. Semua kami dari satu kampung. Yang orang tua hanya muadzin saja. Sisanya orang muda semua. Falamma sallama iltafata ilaina. Yang muadzin yang sudah tua ini, ya, selesai salam, dia pun menoleh ke arah kami. Summa ja'ala yas'alu syabab man anta. Kemudian yang orang tua ini nanyain satu-satu. Bertanya kepada kami satu persatu. Kamu siapa nak? Kamu siapa nak? Kamu siapa nak? Falamma sa'alahum. Ketika dia bertanya kepada mereka, qala dia berkata, "Innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa wasyab." Sesungguhnya tidak ada nabi yang diutus menjadi nabi kecuali nabi itu masih dalam usia muda. Walam tu'tal ilma khairun minhu wa wasyab. Dan tidak diberikan ilmu, tidak. Walam yu'tal ilmu khairun minhu. Dan tidak ada ilmu yang lebih baik diberikan kecuali ketika dia masih dalam keadaan muda. Kalau anak muda ya khofiddin, cepat nangkapnya. Karena apa? Dia tak mikirnya macam-macam, fokus. Tapi kalau dia sudah tua, banyak sekali yang mau dipikirkan. Kalau dia sudah berumah tangga, dia sudah punya anak banyak yang harus dia pikirkan. Bahkan duduk mengaji sejam saja dia sudah bisa gelisah. Belok sana, belok sini. Kenapa pikirkan? Aduh, istriku gimana ya? Begitu. Hari ini makan apa ya? Begitu. Banyak yang dipikirkan ya khofiddin. Makanya ketika masih muda, itulah kesempatan yang luar biasa. Walam yu'tal ilmu khairun minhu wa huwa syab. Dan tidak diberikan ilmu yang terbaik kecuali ketika dia masih muda. Wasiat berikutnya yaitu dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Qala dia berkata, "Kharaja alaina Ayyub As-Sakhtiyani." Ayyub As-Sakhtiyani datang kepada kami waqal dan berkata, "Ya ma'syarasy syabab, wahai anak muda, ihtarifu, bekerjalah kalian." Kalau yang tadi perintahnya, nasihatnya untuk akhirat. Inilah ini. Ihtarifu, bekerjalah. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula, sehingga kalian enggak perlu minta-minta ke rumah-rumah si fulan. Di sini wasiat untuk para pemuda supaya bekerja, jangan nganggur. Tidak ada tempat dalam Islam untuk pengangguran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, apabila dipanggil untuk kalian zikir pada Allah di hari Jumat, salat,
Fas'au ila dzikrillah, segera kalian berzikir pada Allah. Wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Di ayat berikutnya, apa kata Allah? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebaran kalian. Wa bataghu min fadlillah, cari rezeki-rezeki yang Allah sediakan untuk kalian. Bukan habis Jumat tidur di teras sampai maghrib. Islam menyuruh kita bekerja. Ya sholat, habis sholat kembali bekerja. Ini yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah. Yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubul absar. Ya orang-orang di mana dagangannya, transaksi jual belinya tidak melalaikan mereka dari sholat, tidak melalaikan mereka berzakat, tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Dia bekerja untuk dunia, dunianya tidak melalaikan akhiratnya. Bukan berarti seorang yang baik itu dia 24 jam duduk di masjid. Dari habis subuh dia sholat, baca Quran, zikir, sampai baca Quran sampai zuhur. Zuhur dia sholat. Kemudian habis zuhur tetap di masjid. Kemudian apalah ibadah dia lakukan sampai asar. Demikian seterusnya. Di masjid aja dia. Terus makannya dari siapa? Makannya ya dikasih-kasih orang lah. Ikhwafiddin, bukan itu Islam. Islam gak mengajarkan kita seperti itu. Demi Allah ikhwafiddin, orang yang membawakan makanan untuk orang ibadah itu lebih baik ketimbang dia. Kenapa? Dia yang memberikan fasilitas untuk ibadah orang ini. Dan dia juga bekerja untuk dunianya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Silakan cari kampung akhirat dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan dunia kalian. Jadi bukan berarti ketika para salaf terdahulu menyuruh kita untuk mencari akhirat lantas kita sia-siakan dunia kita. Enggak, kita makhluk dunia. Kita bukan malaikat. Malaikat ketika ibadah tak perlu makan dan minum. Kita manusia perlu makan dan minum. Makan dan minum itu bisa menjadi ada dengan usaha, tidak dengan zikir. Zikir la ilallah 30.000 kali tiba-tiba datang lontong depan kita. Mana ada seperti itu? Ya harus dia berupaya, cari uang, dapat dia belilah lontong, sepiring lontong. Baru dia bisa makan. Begitu Islam ikhwafiddin, begitu seorang pemuda punya semangat. Punya semangat, ibadahnya semangat, dunia juga semangat. Ketika dia ngurus dunia, semangat, gak lepoh, gak malas. Ini habis subuh tidur, bangun jam 11. Begitu bangun, pergi ke dapur cari makan. Mak, makan mak. Pemuda macam apa ini? Tiba-tiba jadi pejuang Islam dia. Apa yang diperjuangkannya? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, enggak begitu. Ingat ikhwatiddin, kita juga perlu dunia. Antum mau nikah kan juga perlu dunia. Mau melamar seorang akhwat tanpa ada modal. Gimana? Ada orang yang bisa menerima, walaupun ada kemungkinan diterima. Ada, tapi persentasenya sangat kecil. Antum datang, Pak, saya mau melamar anak bapak. Iya nak, Masya Allah. Apa kerjanya Pak? Inilah sekalian lamar kerja dari bapak. Lamar kerja anak bapak, lamar anak bapak sekalian melamar kerja. Yang mana tahu bapak berkenan menerima saya. Terima alhamdulillah, enggak saya pulang. Syukur-syukur ada kan? Tapi tebal lah muka kita. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Tapi perlu kita ketahui dalam masalah ini, yaitu jangan ada di antara kita yang meyakini antara dunia dan akhirat harus balansi, harus sama. Keliru.
Salah. Yang benar, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama, lebih baik untuk kalian ketimbang dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Artinya, ketika kita mencari dunia, ternyata harus bersanggah dengan akhirat, kepentingan akhirat kita. Maka buang dunia, ambil kepentingan akhirat kita. Itu dia. Antum diterima sebuah perusahaan. Gajinya Masya Allah, 20 juta ke atas. Tapi syaratnya, gak boleh sholat zuhur, tinggalkan itu. Gak penting bagi kita banyak gaji, tapi gak bisa sholat. Tetap ketika harus memilih antara dunia dan akhirat, buang dunia. Ambil akhirat. Karena apa ya Khofiddin? Akhirat itu untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada akhwat yang berkarir, tak dibolehkan pakai jilbab, tinggalkan tuh karirnya. Haram dia bekerja di situ. Kenapa? Dia berarti harus mengorbankan akhiratnya. Gak boleh, gak boleh. Tapi nanti begina begitu, nanti anak saya gimana? Gak ada cerita itu. Tawakal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka syai' lillah awadallahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik. Yakinlah itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Allah yang beri kita rezeki. Bukan perusahaan itu yang beri kita rezeki. Bukan kedai itu yang beri kita rezeki. Bukan si kafir itu yang beri kita rezeki. Tapi yang beri kita rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika harus bertentangan di hadapan kita, harus memilih antara dunia dan akhirat, maka ingat ayat, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih utama dan lebih kekal. Ingat itu. Jangan kau korbankan akhirat kita demi mendapatkan agama kita. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Sedikit lagi ya, sabar ya. Sudah mulai gelisah saya tengok. Yaitu dari Muhammad bin Sauqah. Dia berkata, laqiyani Maimun ibnu Mihran. Aku bertemu dengan Maimun bin Mihran, faqultu hayyakallah. Aku katakan hayyakallah. Ini kalimat pembuka, ucapan selamat. Hayyakallah. Faqala hadhi tahiyatus syabab. Dia katakan, oh begini sekarang yang ucapan pertemuan para pemuda. Qul bisalam. Jangan begitu, kamu ucapkan salam. Begitu. Jadi para pemuda kan sering seperti itu ketika bertemu dengan kawannya. Hey best, how are you? Ikhwatiddin, dah. Salam, assalamualaikum. Ditegur oleh Maimun bin Mihran. Kamu kok gak mengucapkan salam? Seharusnya bertemu salam, assalamualaikum. Ya, mau yang lain ucapkan silahkan. Maka ikhwatiddin, afsyus salam, tebarkan salam. Ini merupakan manhaj nabawi. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man bada'a bil kalam qabla salam fala tujibu. Kalau ada yang bicara sebelum salam, jangan gubris. Antum ketemu dengan teman, ketemu di jalan nih, bang, diam aja. Bang mau kemana bang? Loh bang kok diam aja? Salam dulu bang. Assalamualaikum. Abang mau kemana? Oh saya mau. Nah begitu. Begitu sunnahnya. Kalau ada yang bicara, antum ketemu dengan seorang, dia gak ucapkan salam, fala tujibu, jangan gubris. Begitu caranya. Ya, kalau antum tahu dia seorang muslim. Itulah tahiyat para pemuda-pemuda muslim. Makanya ikhwatiddin, ketemu assalamualaikum, Antum di sini assalamualaikum. Satu pergi ke sana, satu pergi ke sana. Ketemu di tengah-tengah. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Memang begitu para pemuda, para sahabat pada waktu itu. Ketika mereka bertemu, assalamualaikum. Mereka dipisahkan oleh tembok. Ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Itu kan doa, masa bosan sih?
Itu doa. Sering-sering kita mengucapkan selamat, mendoakan teman kita supaya selamat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita mengucap waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan. Jangan bila kita katakan asik salam-salam aja pun kau. Gak boleh, Hafidin. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ya. Biasakan salam, biasakan mengucapkan salam. Kan banyak kita lihat sekarang salam-salam, salam super lah. Ya kan? Salam super lah. Ada yang ya macam lah kita lihat para pemuda-pemuda, bahkan pemuda-pemuda yang berhijrah. Ya, berhijrahnya hanya sekedar pakaian. Ada yang pakaiannya besar, pakai cadar, ya kan? Pakai hitam, jilbab panjang, di atas cadar, jilbab ada topi pet, bawa skateboard. Oh, kan keren itu. Ya. Sebelah kanan skateboard, sebelah kiri biola. Kacau ini pemudanya. Mengira bahwasanya yang hijrah itu pakaian. Ada lagi yang jenggotnya segini. Kemudian apa yang dia lakukan? Hijrahnya lagu metal, pakai gamis. Oh, gitu-gitu. Astagfirullah. Begitu. Ada lagi yang bercita-cita, ada masjid, ada band di sampingnya, apalagi lah di situ. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, tidak begitu seorang pemuda. Dia harus besar di atas ilmu. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu dari Abi Malih. Qala dia berkata, qala lana Maimun bin Mihran, berkata kepada kami Maimun bin Mihran, wa nahnu haulahu, dan kami waktu itu ada sekitarnya. Ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, quwwatukum ij'aluha fi syababikum. Jadikan kekuatan kalian itu di masa muda kalian. Wa nasyatukum fi ta'atillah, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ya ma'syarasy syuyukh, wahai orang tua, hatta mata. Kapan lagi kalian mau beribadah? Udah tua, udah bau tanah. Sedangkan ini nasihatnya untuk para pemuda, segera, jangan lagi tunggu-tunggu nanti-nanti. Kamu orang tua masih juga nongkrong di kafe-kafe. Udahlah, banyak-banyak ibadah. Sebentar lagi mataharimu akan tenggelam. Sebentar lagi malaikat maut akan menjemputmu. Wahai orang tua, kapan lagi? Woi, orang tua, woi. Begitu. Ini peringatan dari Mihran bin Maimun. Sedangkan anak muda diingatkan, jadikan masa kuat kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi lah. Dari Hasan Al-Basri aidon. Qala dia berkata, ya ma'syarasy syabab, iyyakum mat-taswif. Wahai sekalian pemuda, jangan katakan nanti-nanti. Iyyakum mat-taswif. Saufa af'al, aku akan lakukan ini. Saufa af'al, aku akan buat ini. Jangan sekali-sekali. Artinya apa yang Anda bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang, jangan nanti. Aku besok baca Quran lah 1 juz, besok belum tentu sampai usia dia. Sekarang teringat, sekarang lakukan. Sekarang teringat dia. Aduh, saya mau berhenti merokok. Nanti ajalah dikurangi sedikit demi sedikit. Yang tadinya 1 selop, kurangi setengah selop. Yang tadinya 3 bungkus, kurangi 2 bungkus. Gak jadi-jadi. Yakinlah. Gak jadi-jadi. Kalau dia ingin berhenti dari merokok, sekarang langsung. Apa yang ada diremek. Jangan dihadiahkan ke yang lain. Ya. Jangan dihadiahkan yang lain. Diremek yang sudah ada. Udah. Bismillah. Wallahi. Sejak saat ini saya tak akan merokok lagi. Sumpah. Itu jadi. Tapi kalau dari 3 bungkus ke 2 bungkus. Itu prosesnya 3 bulan lagi. 2 bungkus ke sebungkus, tinggal 3 batang. Habis 3 batang ketemu teman lama, dikasih 3 bungkus, balik lagi 3 bungkus. Enggak jadi-jadi. Jangan nanti-nanti.
Apapun yang baik jangan nanti. Kalau memang sanggup kita lakukan sekarang, sekarang. Antum kepingin belajar Quran, ada kesempatan langsung. Jangan katakan nanti-nanti. Demikian ikhwatiddin rahimahullah wa iyyakum. Ini nasihat dari Hasan Al-Basri. Iyyakum wat taswif. Wahai pemuda, jangan katakan nanti. Kenapa orang tua enggak disebutkan? Karena jarang orang tua nanti. Dia tahu ini bentar lagi mati dia. Ya. Namun begitu pun ada juga orang tua yang pakai nanti. Para pemuda misalnya dia kepingin taubat, ingin hijrah. Ini bahasa kerennya kan taubat itu hijrah. Kalau zaman saya masih remaja dulu taubat. Sekarang hijrah. Kepingin hijrah. Sepertinya saya ingin berhijrah lah nantilah muslim dedikasi yang 5. 2020. Kenapa kok nunggu setahun lagi, Bang? Ya. Sekarang ini musim dedikasi 4 sekarang taubatnya. Begitu, jangan nanti-nanti. Mumpung ada kesempatan. Ikhwatiddin, saya kira itu sajalah. Ya, semoga apa yang kita bahas tadi dan wasiat-wasiat para salaf, itulah sebenarnya bekal kita untuk akhir zaman. Islam yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, itulah bekal kita. Dari mulai awal zaman sampai akhir zaman. Karena Islam itu agama yang sempurna dan cocok untuk di semua zaman. Di semua tempat, ya, di segala tempat dan semua zaman. Makanya mari kita pelajari agama kita. Agama kita, agama Islam. Pelajari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu sajalah kajian kita. Semoga bermanfaat. Nggak ada tanya jawab kan? Nggak ada tanya jawab karena supaya dikasih kesempatan menjelang zuhur untuk belanja. Gitu. Iya. Karena yang ada bazarnya nengok-nengok, lama kali orang selesai. Baik. Ini hadiah voucher, 1 orang 2 voucher. Masya Allah. Hah? Voucher makanan nih 15.000. Berarti kemana aja bisa dipakai ini. 1 orang, maksudnya saya bagi-bagikan. Oh iya. Ini dia ikhwatiddin. Jadi 1 orang dapat 2, berarti 1 voucher 15.000. Antum nanti kalau beli apa, nasi apalah namanya, yang 50.000 tinggal tambah 20.000. Karena 1 voucher 15.000. Tapi kalau antum beli yang 5.000, nggak balik 10.000. Gitu ya? Iya kan? Itu dia. Andai kali yang pedagang ini, itulah para pemuda itu, dia punya kreasi. Yang untung tetap pedagang. Baik, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Ini ada berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Untuk ikhwan semua aja ya. Untuk akhwat enggak usah ya. Susah akhwat. Udahlah akhwat 2, ikhwan 3. Baik. Tunjuk tangan 3 orang saya mau tanya. Ayo. Pertanyaannya setelah tunjuk tangan. Yuk. 1, 2, 3. Baik, antum ya? Antum sudah berapa usianya? Masih pemuda. Walaupun udah ada ubannya. Sama macam saya, uban masih pemuda. Tenang. Masih termasuk dalam pembahasan. 48. Iya. Berapa istri? Baru 1.
Saya segan juga karena kurang tempat aja apa-apa. Ya, siapa dok? Kerja lagi. Nah, ini baru sebutkan ya siapa-siapanya. Dan kali yang nggak sebutkan siapa-siapanya, ada apa? Jangan mengatakan Oh, iya. Sama nama tuh? Rujal Mufti, bukan Rijal ya, Rujal. Jadi kan? Belum. Ini belum kasih CV-nya. Oh iya, coba lagi, dok. Ya, sebutkan lagi nasihatnya. Dari Malik bin Dinar. Sungguh terbaik itu masa terbaik masa muda. Terus? Apa ada dari Apa ada? Masa terbaik adalah masa muda. Malik bin Dinar ya. Iya, Masya Allah. Jazakallahu khairan pelajaran. Akhwat. Ada 2 voucher ini, akhwat. Ada 2 orang tunjuk, silakan kasihkan mikrofonnya. Panitia tolong. Ya, ikhwan sudah boleh silakan meninggalkan tempat. Saya bolehkan tinggal akhwat. Yang mau belanja silakan. Nggak ada? Ada? Ya coba Ukhti fillah tadi yang menunjuk tangan, sebutkan wasiat yang lain selain yang disebutkan ikhwan tadi. Dari apa? Ya, apa katanya? Wahai sekalian pemuda, hendaklah kalian cari akhirat itu. Banyak melihat mereka mencari akhirat dan mereka mendapatkan dunia. Sedangkan jarang melihat mereka mencari dunia tetapi mereka mendapatkan akhirat. Masya Allah, jazakallah khairan. Satu lagi, tandain ya panitia akhwat. Satu lagi, yang menunjuk yang kedua. Petunjuk yang kedua, ya tadi jazakallah khairan sudah dapat. Petunjuk yang kedua. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Ya. wahai keponakanku, apabila ada yang ganjal, maka tanyakanlah kepadaku sampai kau yakin. Terus belum selesai. Selain boleh Ustaz. Sesungguhnya. Ke situ aja Ustaz katanya. Oh, sesungguhnya engkau berpisah denganku dalam keadaan yakin lebih baik ketimbang engkau berpisah denganku dalam keadaan masih ragu. Dapat. Jazakallahu khairan. Tolong dimati di atas. Demikian yang kami rahimahullah wa iyyakum. Sallallahu alaihi wa sallam. Wa astagfirullah wa lakum. Innahu